Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Chan, NIM J510215351, Kuas Objin periode 37. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang penggunaan ekstraksi vakum. Ekstraksi vakum adalah suatu prosedur untuk membantu proses persalinan normal, di mana bayi dilahirkan dengan ekstraksi tekanan negatif pada kepala bayi menggunakan alat yang dinamakan vakum ekstraktor. Prinsip dari prosedur ini yaitu di mana kita membuat tekanan negatif melalui suatu mangkuk pada kulit kepala bayi, sehingga terbentuk suatu kaput succedanum artificialis. Lalu adapun indikasi dalam penggunaan prosedur ekstraksi vakum. Yang pertama ada indikasi ibu, yaitu untuk memperpendek persalinan kala 2. Misalnya pada kondisi ibu dengan riwayat penyakit jantung kompensata ataupun ibu dengan riwayat penyakit paru-paru fibrosis. Yang kedua ada indikasi waktu, yaitu pada persalinan yang terjadi kondisi kala 2 memanjang. Kemudian yang ketiga ada indikasi janin, yaitu saat terjadi kondisi gawat janin. Kemudian kontraindikasi dalam penggunaan ekstraksi vakum dibagi menjadi dua, yaitu kontraindikasi absolut dan kontraindikasi relatif. Untuk kontraindikasi absolut diantaranya yaitu yang pertama adanya kondisi disproporsi sepalopelvik, yang kedua ketika penolong tidak dapat mengenali denominator dengan baik, dan yang ketiga penolong tidak kompeten untuk melakukan ekstraksi vakum. Kemudian yang keempat adanya kondisi kelainan letak ataupun kelainan presentasi. Lalu untuk kontraindikasi relatif yaitu diantaranya yang pertama pada kondisi prematuritas yang kurang dari 36 minggu, yang kedua pada UFD sehingga tidak terbentuk kaput, kemudian yang ketiga adanya kelainan kongenital pada kranium. Lalu adapun syarat dalam penggunaan ekstraksi vakum diantaranya yaitu pembukaan serviks sudah lengkap, presentasi kepala, usia kehamilan sudah atrem atau cukup bulan, tidak ada penyempitan pada panggul, janin hidup, penurunan kepala sudah mencapai Hodgkin 4, kontraksi uterus baik, ibu kooperatif dan mampu mengejan dengan baik, dan juga ketuban sudah pecah atau dipecahkan. Baik, di sini saya akan mulai mempraktikkan tentang cara penggunaan dengan kriteria vakum mnemonik, yaitu terdapat langkah A sampai J. Yang pertama langkah A, di sini terdapat 3A. A yang pertama yaitu address the pasien, yaitu di sini kita meminta persetujuan kepada pasien dan keluarga mengenai tindakan ekstraksi vakum yang akan dilakukan dan juga menjelaskan tentang cara kerja dari ekstraksi vakum. Kemudian A yang kedua yaitu ask for help. Di sini kita meminta bantuan kepada asisten dalam tindakan ekstraksi vakum. Kemudian A yang ketiga yaitu ada anestesia asisten, yaitu di sini kita menyiapkan pereda nyeri yang adekuat untuk tindakan ekstraksi vakum. Kemudian lanjut langkah B yaitu bladder empty. Di sini kita melakukan pengosongan pada kandung kemih ibu. Nah, kemudian kita selanjutnya lanjut ke langkah C yaitu cervix. Kita lakukan pemeriksaan dalam atau vaginatose untuk memeriksa dan memastikan bahwa sudah terjadi pembukaan lengkap pada cervix dan juga ketuban sudah pecah. Kemudian lanjut ke langkah D yaitu determine atau menentukan. Di sini kita lakukan pemeriksaan dalam untuk menilai posisi kepala bayi dengan meraba sutura sagittalis dan ubun-ubun kecil, dan juga lakukan pemeriksaan ukuran panggul untuk memastikan bahwa tidak ada penyempitan panggul dan juga memastikan tidak ada kemungkinan terjadinya distosia bahu. Lalu lanjut ke langkah E yaitu equipment atau peralatan. Di sini kita periksa alat vakum ekstraktor, pastikan alat dapat berfungsi dengan baik. Di sini kita memeriksa mangkuk vakum, kemudian pompa, kemudian pipa penghubung, dan juga kita periksa tekanannya. Kita pastikan dapat berfungsi dengan baik. Setelah itu kita masuk ke prosedur tindakan. Di sini kita pasangkan pipa penghubung pada mangkuk vakum.
Dan kemudian lakukan teknik antiseptik pada daerah vakum dan daerah pipa. Tak lupa lakukan teknik antiseptik pada area vulva dan vagina dan juga jalan lahir. Lalu kita masukkan mangkuk vakum pada introitus vagina secara miring hingga mencapai kepala bayi. Kemudian masuk ke langkah F, yaitu fontanella atau ubun-ubun. Kita pastikan titik tengah mangkuk pada sutura sagittalis kurang lebih 1 cm anterior dari ubun-ubun kecil, dan juga kita pastikan bahwa tidak ada jalan lahir ataupun porsio yang terjepit. Kemudian lanjut ke langkah G atau gentle traction, yaitu tarikan lembut. Sebelumnya di sini kita meminta asisten untuk memompa vakum ekstraktor hingga mencapai tekanan minus 0,2. Setelah itu dibiarkan selama 2 menit, lalu dipompa kembali secara bertahap per 2 menit hingga tekanan mencapai minus 0,6. Setelah itu kita pasangkan pegangan mangkuk vakum. Kemudian bersamaan dengan timbulnya his, ibu diminta mengejan sekuat tenaga dan selama mungkin sambil kita menarik mangkuk searah dengan sumbu panggul. Kemudian langkah H, yaitu halt atau hentikan. Hentikan bila tidak ada kemajuan dengan 3 tarikan ataupun mangkuk vakum terlepas 3 kali. Selanjutnya I, yaitu incision. Pertimbangkan episiotomi bila besar kemungkinan terjadinya laserasi. Kemudian kita masuk ke langkah terakhir, yaitu J, jauh atau rahang, di mana kita singkirkan mangkuk vakum bila rahang atau dagu telah digapai atau kepala bayi sudah lahir sepenuhnya. Dan setelah bayi mengadakan putar vaksi luar, kita lanjutkan seperti pertolongan persalinan normal. Demikian penjelasan dan praktek tentang penggunaan ekstraksi vakum dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.